Selamat datang di ibu kota negara bagian Maryland yang juga pernah menjadi ibu kota Amerika pada tahun 1783 hingga 1784, kurang dari setahun. Inilah dia Annapolis di negara bagian Maryland. Nah, kalau main ke Annapolis itu kayaknya nggak seru banget, nggak komplit kalau nggak datang ke restoran yang satu ini nih. Ini adalah restoran yang merupakan restoran legendaris ya. Nih, lihat nih. Jadi di sini juga ada tantangan ya. Ini milkshake Colossal Challenge ini. Jadi ada milkshake itu gedenya, nanti kita pesen deh, itu sekitar 6 pound. Nah, barang siapa yang bisa menghabiskannya, dia akan masuk ke Wall of Fame. Dan kita sudah punya calon yang kita jagokan. About like 15 to 20 people will try, and like from the Monday through Sunday, and about 10 to 15 will do it. Jadi ini adalah milkshake yang memang menjadi ciri khas di sini. Ini tantangannya adalah kalau bisa menghabiskan sendiri, maka akan mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Difoto ya, difoto. Satu difoto, dipasang di sini, ya, Wall of Fame. Yang kedua, mendapatkan kadar gula yang sangat tinggi. Itu yang bikin takut sebenarnya. Oke, jadi di Amerika itu kebanyakan semua itu kan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ya. Jadi kalau nanti misalnya saya kenapa-napa nih, ikutan beginian nih, saya bisa nuntut restorannya. Cuma supaya mereka tidak sampai ke situ karena ini sepenuhnya kesadaran saya kan. Ingin saya seperti ini. Jadi mereka membuat semacam kertas kayak waiver atau apa ya? Bahasa Indonesia apa sih waiver itu? Pelepas tanggung-jawaban. Pelepas tanggung-jawaban. Ya. Jadi supaya ya kalau kenapa ya tanggung jawabnya sendiri. Ya. Sambil kita menunggu Taris menghabiskan milkshake ini, nah ini dia nih. Kita ikuti dulu liputan menarik mengenai diaspora Indonesia yang juga punya usaha di negara bagian California. Kita kesana dulu yuk. Kota Los Angeles di California terkenal dengan keragaman makanan unik dari berbagai negara. Salah satunya awan, makanan pencuci mulut sejenis es krim dengan cita rasa Indonesia. Berlokasi di daerah West Hollywood, kedai mungil ini didirikan oleh diaspora Indonesia Zen Ong bersama rekannya Tom Ivergen. Walau sekilas tampak seperti es krim, namun ternyata bukan. Technically, it's not ice cream because there's no dairy product in there. It's got the richness and thickness and like mouthfeel of an ice cream, but it has the kind of clean finish like a sorbet. So we just call it awan. All of our ice creams are very light, very smooth, very like fluffy. So we thought awan was like a perfect name to kind of describe it. Lahir dan besar di Australia, Zen yang adalah seorang chef memiliki pengalaman bekerja di restoran-restoran kelas atas. Setelah pindah ke Amerika, Zen lalu merintis bisnis restoran pop-up di bawah nama Indah yang mengangkat kuliner Indonesia hingga akhirnya membuka awan tahun 2021 lalu. Awalnya, ia hanya menjual produknya untuk dipesan lewat online. Namun, ia lalu memutuskan untuk juga membuka kedai. At least a quarter of my time at the restaurant was like working on desserts. Awan memiliki 6 hingga 12 rasa yang disajikan secara bergantian setiap minggunya. Santan dan air kelapa asli Indonesia menjadi bahan dasar utama bercampur dengan beragam buah yang berasal dari petani lokal. We always have the classic that's available. We call it the classic because that's just the original flavor that we made. It's classic vanilla. So Indonesian coconut water, coconut cream, and Balinese vanilla beans. We go very heavy with the vanilla bean on this one, so it's a very pure vanilla flavor. At the moment, the citrus in California is amazing. It's the time of the year when it's kind of wrapping up. So we have Maya lemons here from Garcia Farms. Salah satu yang juga unik adalah es krim dengan parutan gula Jawa. Para pelanggan dari berbagai negara pun ikut tergiur untuk mencicipi awan. It's just so refreshing and it's incredible. Yeah, I love that, and the fact that I tend to gravitate towards
like more dairy-free stuff. So the fact that this is dairy-free, perfect. And I love that there's that heritage behind it as well. I really appreciate that he likes to incorporate that pretty consistently. As a person of color myself, like I think it's nice to be able to share parts of your culture with people. Lantas, apa tantangan Zen dalam membangun bisnis ini, khususnya di tengah pandemi? A lot of people that consider vegan desserts don't really, because there's just been such a long history of people making bad quality ones that it's very hard to show people like, hey, you can actually have a vegan dessert that is very high quality, that gives you the same satisfaction as an experience as a traditional ice cream. Lewat karya makanannya, Zen berharap para pelanggan dapat mengenal kualitas tinggi dari produk Indonesia yang ia gunakan. Nah, ya ini anggap aja stopless nastar Lebaran. tapi untuk satu warung. Ini juga masuk ke acara TV terkenal di Amerika. Ini ada acara Man versus Food, makanya ditaruh di sini kan di. Oh gitu. Iya. Nih, dia masuk di sini juga tuh Man versus Food. Ini acara terkenal memang yang dia ini suka menantang makanan-makanan yang besar dan lain-lain untuk dihabiskan. Kayaknya gue bisa habis. Kayaknya bisa habis. Perlu kita tinggal dulu, nanti balik lagi. Kalau gitu kita akan kembali lagi setelah pesan berikut ini ya. Dibanding DC, Maryland, expenses pasti lebih besar. Kalau kita di kota besar, misalnya sewa mahal, sewa bisa sampai 20.000, 25.000 per bulan. Di tempat ini dengan space seperti ini cuma 5.000 saja. Tadi kita lihat kan bisnis es krimnya Diaspora Indonesia yang ada di California, dan kita lihat lagi bicara es krim. Ini milkshake Taris. Istirahat dulu. Lumayan nih. Masih ada setengah jam. Ini berapa menit? Berapa menit tadi? Hah? Berapa menit? 20 menit. 27 menit. 27 menit. Ya, ini masih ada setengah lebih sedikit. Kira-kira sanggup nggak nih? Sanggup ya. Kira-kira sanggup ya? Sanggup. Oke, kita tunggu. Tapi kita di sini memang restoran ini memang unik banget. Dulu pernah kita datang ke sini, ini sekitar mungkin tahun 2016-2017 pada saat pemiliknya itu masih pemilik yang asli, generasi keduanya. Kan Chicken Root itu nama bapaknya, nanti diturunin ke anaknya. Nah, pada saat anaknya masih menjadi pemilik restoran ini, dia juga senang menghibur tamu-tamu yang datang. Bahkan tidak jarang juga kalau ngeliat anak kecil, dia ini beratraksi sulap gitu, dengan koin lah, dengan kartu lah, dan lain-lain. Tapi kemudian tahun 2017 restoran ini dijual, jadi ganti kepemilikan. Keseruan tetap terasa, terutama dengan berbagai macam tradisi. Berbagai macam tradisi seperti ini, menghabiskan milkshake. Dan ini adalah perwakilan dari Indonesia. Kalau sampai Taris ini berhasil menghabiskan, berarti kita wajib bangga juga, karena berarti akhirnya ada perwakilan dari Indonesia yang berhasil masuk ke Wall of Fame di restoran ini. Ini pressure-nya semakin meningkat ya, karena sebagai representasi Indonesia. Ini tantangan ini salah satu syaratnya harus dihabiskan dalam waktu 1 jam. Jadi tadi di surat tadi itu wafernya ada 1 jam. Kita sudah menghabiskan setengah jam, setengah stopless. Lumayan lah. Setengah jam, 22 menit. Setengah jam ya. Oke, masih ada setengah jam lagi. Nah, sambil kita tunggu bagaimana Taris, apakah berhasil apa tidak memecahkan rekor sebagai orang Indonesia pertama yang menghabiskan milkshake ini. Sekarang kita akan ikuti lagi cerita yang menarik dari Diaspora Indonesia mengenai usahanya mengelola restoran. Seperti apa? Ini dia. Kota Clarksburg berjarak sekitar 4 jam berkendara dari ibu kota Washington DC, sebuah kota kecil tua yang terletak di negara bagian West Virginia. Di sini ada sebuah restoran yang dikelola oleh Diaspora Indonesia sejak November 2021. Saya tertarik dengan kota ini. Dulu saya lihat di highway historik, kita explore, ternyata menemukan kompleks strip mall, East Point Strip Mall. Ini salah satu strip mall terbesar di West Virginia.
Clarksburg semula kota yang ramai karena industri pertambangan batu bara dan industri kaca. Seiring meredupnya dua industri utama itu, Clarksburg mulai ditinggalkan penduduknya. Warga kotanya sekarang ini sekitar 16.000 jiwa berdasar sensus tahun 2020. Selain lokasi yang ramai dan tidak banyak saingan, harga sewa tempat di kota ini lebih murah dibanding di kota besar. Karena dibandingkan dengan kota besar lain, Kak, di sini kota besarnya Morganton, terus dibanding DC, Maryland, expenses pasti lebih besar. Kalau kita di kota besar, misalnya sewa mahal, sewa bisa sampai 20.000, 25.000 per bulan. Di tempat ini dengan space seperti ini cuma 5.000, nggak sampai. Kita lihat di sini banyak orang suka makanan Asia, khususnya makanan Thai, sushi, terus hibachi itu sendiri juga orang suka, itu termasuk best sellingnya kita. I love the spicy food, so it's something that I enjoy experiencing. Mayoritas pegawai di restoran adalah orang Indonesia. Hal ini karena kesulitan untuk mendapatkan karyawan. Ini masak pad thai chicken. Iya. Apa aja dalamnya? Oh, dalamnya ada bean sprout, egg, shrimp, green onion. Restoran dibuka di masa pandemi. Karena makanan Asia jarang ditemui di kota Clarksburg, restoran ini cukup cepat dikenal warga. Dari Clarksburg, West Virginia, Ronan Zakaria dan Alam Burhanan, VOA. Nggak apa-apa kalau tarik. Kalau misal mau menyerah nggak apa-apa, kita sangat mengerti dan kita tetap bangga karena paling tidak ada yang mewakili Indonesia untuk mencoba saat ini. Ya enak aja sekarang, rasanya tuh kayak tadi sempat kena sugar rush gitu ya, langsung kayak wah, pas sudah habis langsung kayak dan terus kayak di bagian perut tuh adem, di sini adem. Ya saya suka itu di Annapolis banyak banget bangunan-bangunan yang dipertahankan, bangunan-bangunan tua yang rata-rata dibangun pada akhir tahun 1700-an. Mau itu rumah, mau itu toko, hotel, dan juga gedung DPRD-nya atau State House. Ini di belakang saya nih, Maryland State House atau gedung DPRD negara bagian Maryland yang dianggap sebagai gedung DPRD tertua di Amerika yang sampai saat ini masih aktif melahirkan berbagai macam peraturan dan undang-undang. Yeah, we came here to get married. We like the scenery around here. That's why we came here to Annapolis to get married. Annapolis, very quiet. It looks nice. They're very friendly. Every time we roll past, somebody told us congratulations, threw their hand up. Air yang keluar dari hidran bocor ini membentuk genangan sedalam 5 cm. Warga RT di Brooklyn, New York melihat ini sebagai kesempatan untuk menjadikan akuarium jalanan. Restoran tempat tadi kita berada ya sambil menikmati milkshake. Ini ada di sebuah jalan yang disebut juga sebagai Main Street di kota tua Annapolis. Nah, pengen tahu lebih jauh mengenai Main Street ini alias jalanan ini? Ikuti ceritanya berikut ini. Sebagai ibu kota negara bagian atau seperti ibu kota provinsi, Annapolis terbilang kecil. Penduduk ibu kota negara bagian Maryland ini hanya sekitar 40.000 jiwa. Annapolis berkembang sejak tahun 1649. Semula desa kecil di Teluk Chesapeake. Beberapa bangunan abad ke-17 masih terawat dan dilestarikan. Beberapa di antaranya sangat bersejarah karena menjadi bagian dari kemerdekaan Amerika. Beberapa tempat menjadi tempat tinggal sementara maupun penginapan dari pendiri Amerika, termasuk Presiden pertama George Washington.
Salah satu yang menonjol adalah satu hotel tertua dalam sejarah Amerika yang sekarang sudah dipugar dengan mempertahankan bentuk aslinya. Sebagian besar bangunan tua terpusat di Main Street. Bangunan tua berjejer tapi sudah berganti fungsi, menjadi toko-toko kecil yang mengutamakan bisnis lokal setempat. Beberapa tempat jaringan bisnis waralaba dilarang. Sekarang, Annapolis menjadi salah satu kawasan pariwisata sejarah yang banyak dikunjungi turis. Kurang lebih 6 juta turis mengunjungi Annapolis dan sekitarnya setiap tahun. Karena pengelolaan yang ramah dengan bangunan bersejarah, muncul nuansa berbeda ketika berada di sini. Like my third time here, it's very beautiful. Always a lot of lights and it just seems like a good community. So, a lot of fun. Annapolis sempat menjadi ibu kota negara Amerika sementara tahun 1783 hingga 1784. Sekarang saatnya Pak Aneh. Mantap, Lur. Cakep. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Pak Aneh. Hidup Anda akan terasa hambar kalau Anda tidak mau melihat cerita-cerita aneh dari penjuru dunia. Nah, ini untung nggak bocor ini. Nah pemirsa, di Amerika ternyata banyak hidran begini yang bocor atau karena mungkin berbagai sebab disabotase atau bahkan ya mungkin bocor karena sudah rusak ya. Nah di New York itu bocor, ternyata kemudian menimbulkan genangan air. Dan orang iseng di RT situ mencemplungkan 100 bibit ikan emas dan jadi akuarium jalanan, tapi jadi kontroversi di seluruh RT dan bahkan kota New York. Air yang keluar dari hidran bocor ini membentuk genangan sedalam 5 cm. Warga RT di Brooklyn, New York melihat ini sebagai kesempatan untuk menjadikan akuarium jalanan. Mereka lalu melepas 100 ikan emas di dalam genangan ini. Tapi kreativitas mereka ini membuat cemas aktivis ikan yang menganggap akuarium jalanan ini bisa membahayakan ikan-ikan ini. Tapi warga bilang ini bukan penyiksaan ikan, apalagi mereka merawat dengan seksama, termasuk memberi makan 3 kali sehari. Ketegangan ini sampai di telinga Pemkot setempat, tapi sampai sekarang belum ada solusi akan diapakan akuarium jalanan ini. Lah apa begini ya, perlu dibawa ke pengadilan. Wah, karya seni nih, meskipun saya nggak ngerti apa maksudnya. Nah pemirsa, konon kalau pengen jadi seniman profesional ya harus sekolah dulu ya. Tapi itu nggak seluruhnya benar. Karena di Jerman itu loh, ada anak umur 2 tahun. Itu pintar ngelukis, bakatnya luar biasa. Dan lukisannya harganya miliaran rupiah itu. Sampai penasaran, dilihat yuk. Lawrence Schwartz mulai coret-coret melukis di kanvas setelah pulang dari wisata ke Italia bersama orang tuanya. Bocah umur 2 tahun ini tiba-tiba senang main-main kuas lukis dan kemudian dibelikan peralatan lukis. Saat melukis, ibunya merekam karena menganggap aksi anaknya lucu. Setelah diposting di Instagram, puluhan ribu orang senang dengan lukisannya. Bahkan banyak yang menganggap seperti karya pelukis profesional. Malah ada kolektor yang menawar lukisannya sampai seharga 4, miliar rupiah. Bukan itu saja, hasil karya Lauren sudah diikutkan dalam pameran seni lukis bergengsi di Berlin, dan bulan September ini ia akan menggelar pameran tunggal. Baru 2 tahun sudah pandai cari uang ini. Nah pemirsa, nyari visa ke Amerika itu ya gampang-gampang susah. Ada yang dapat, ada yang tidak. Dan kalaupun tidak dapat, biasanya memang kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta atau dimanapun tidak memberikan penjelasan. Nah ini repotnya kan. Tapi penduduk India yang pengen ke Amerika itu nggak kurang akal. Mereka itu pergi ke kuil yang khusus katanya bisa mengabulkan kalau minta visa ke Amerika. Nah ini menarik di tahun ini. Dalam sehari lebih dari 1.000 orang datang ke kuil Cikur Balaji meminta dewa agar permintaan visa ke Amerika dikabulkan. Sebagian yang datang ke sini ingin menyusul saudaranya yang sudah tinggal dan kerja di Amerika. Meski perekonomian India semakin maju, masih banyak warganya yang miskin dan ingin memperbaiki hidup di Amerika. Belum ada penelitian berapa persen mereka yang datang ke sini visanya diterima dan berapa persen yang ditolak oleh kedutaan besar Amerika.
namanya juga usaha. Apapun boleh dilakukan, asal tidak merepotkan tetangga. Saya sendiri itu kadang-kadang juga garuk-garuk kepala sambil senyum kalau melihat cerita-cerita yang aneh dan unik itu. Tapi ya begitulah, kita harus menghibur diri dengan cerita-cerita yang aneh-aneh supaya kita itu tambah senang, hidup kita nyantai ya. Nah dulur, jangan kaget, jangan heran. Sampai jumpa minggu depan. Nah, udah ya. Sudah cukup jalan-jalan di kota tua Annapolis, negara bagian Maryland. Irfan Ihsan dan seluruh tim Jalan-Jalan Amerika pamit dulu. Kita ketemu lagi di Jalan-Jalan Amerika berikutnya. Bye-bye.